warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Ghifari dengan nomor pokok mahasiswa 225009097. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Fromm-Yetton-Jago. Jadi, apa sih sebenarnya Fromm-Yetton-Jago itu? Fromm-Yetton-Jago merupakan teori kepemimpinan dalam bisnis yang menjelaskan bahwa pemimpin harus bervariasi, baik itu pada produk maupun jasa yang sedang diproduksinya, sehingga memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sejarah pada teori Fromm-Yetton ini bermula pada tahun 1973, yang pada awalnya teori ini hanya bernama Fromm-Yetton, dikarenakan saat itu hanya dikembangkan oleh Victor Fromm dan juga bersama Philip Yetton. Pada tahun itu, teori ini memiliki arti kepemimpinan situasional dari psikologi industri dan organisasi. Lalu pada tahun berikutnya 1988, teori ini dikembangkan oleh Arthur Jago dengan menerapkan pendekatan matematis pada sistem decision tree mereka. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan sendiri juga memiliki beberapa faktor. Faktor yang saya bawa dan saya akan jelaskan di sini ada 3. Yang pertama kualitas, kolaborasi, dan yang terakhir itu waktu. Yang pertama kualitas. Jadi faktor ini memiliki keterkaitan dengan kualitas keputusan dan dengan betapa pentingnya dalam membuat pilihan mana yang paling terbaik. Jadi kualitas menentukan baik atau tidaknya keputusan tersebut. Lalu yang kedua ada kolaborasi. Makna dari kolaborasi di sini yaitu dalam membuat sebuah keputusan juga membutuhkan orang lain dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi membutuhkan pemikiran dari orang lain dan mendapat hal yang lebih baik dibandingkan mengerjakan sendiri. Dan yang terakhir ada waktu. Faktor ini sangat berkaitan tentunya dengan kualitas keputusan karena semakin banyak waktu yang tersedia dalam pengambilan keputusan, maka kualitas keputusan tersebut akan semakin lebih baik. Karena keputusan yang diambil secara mendadak atau secara waktu yang cepat bisa dijamin itu tidak akan sebaik yang memiliki waktu luas atau waktu yang panjang. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Farid Adwa dan NPM 225090020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori situasi Patgo. Teori situasi Patgo ini adalah sebuah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert House pada tahun 1971. Teori ini mengajukan bahwa fungsi utama seorang pemimpin adalah untuk menciptakan jalur atau path yang jelas serta memfasilitasi pencapaian tujuan atau goals bagi para bawahan mereka dan mempertimbangkan situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Menurut teori ini, seorang pemimpin yang efektif harus mempertimbangkan beberapa faktor situasional untuk menentukan gaya kepemimpinan yang tepat. Faktor-faktor situasional ini meliputi 3 karakteristik, yaitu karakteristik tugas, karakteristik pengikut, serta keadaan lingkungan.
Pemimpin harus mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pengikut, serta memberikan dukungan dan arahan yang sesuai untuk mencapai tujuannya. Teori situasi 4Go ini mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, kepemimpinan direktif, yang berarti pemimpin memberikan arahan yang jelas kepada para pengikut, mengatur aturan dan ekspektasi, serta mengawasi kinerja mereka. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif, yang berarti pemimpin melibatkan para pengikut dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat mereka, dan mendorong partisipasi aktif. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dukungan. Di sini kepemimpinan dukungan ini yaitu seorang pemimpin yang menunjukkan perhatian, kepedulian, dan dukungan emosional kepada para pengikut, serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Dan kepemimpinan yang keempat yaitu kepemimpinan prestasi, yang dimana pemimpin menetapkan standar tinggi, memberikan umpan balik yang jelas, dan mendorong pengikut untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat bergantung pada karakteristik situasional. Jika tugas kompleks, maka pemimpin mungkin perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih direktif. Jika pengikut membutuhkan motivasi atau dukungan, gaya kepemimpinan yang tepat yaitu bersifat partisipatif atau dukungan akan lebih tepat. Pemimpin juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti tingkat kepastian dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi tersebut. Dalam teori ini, pemimpin dianggap berhasil jika mereka mampu meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja para pengikut melalui penggunaan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Olga Indrian dengan nomor pokok mahasiswa 225009141. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori situasional model Fiedler. Jadi, model kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Fiedler ini mengemukakan bahwa kepemimpinan yang efektif bergantung pada karakteristik dan situasi. Model Fiedler ini mengusulkan bahwa pemimpin gaya kepemimpinan yang didasarkan pada kecenderungan alami mereka yang diukur melalui kuesioner yang disebut dengan skala LVC, yaitu Lash Prefer Co-worker. Model itu menunjukkan bahwa keefektifan gaya pemimpin bergantung pada situasi yang menguntungkan. Jadi selain itu juga menganggap bahwa kepemimpinan adalah karakteristik personal yang relatif stabil dan sulit dirubah. Sehingga pentingnya untuk diingat bahwa teori situasional model Fiedler ini memiliki kritik dan kontroversi. Baik, sekian, terima kasih penjelasan mengenai situasional model Fiedler dari saya. Sekian. Hai, saya Mreni Maulana dengan nomoran PM225009156. Di sini saya akan menjelaskan teori kepemimpinan situasi menurut Hersey dan Blanchard. Nah, teori kepemimpinan situasional atau The Situational Leadership Theory adalah teori kepemimpinan dikembangkan oleh Paul Hersey yang juga sebagai penulis buku Situational Leader, dan Ken Blanchard yaitu pakar dan penulis The Minute Manager yang kemudian menulis pula buku Management of Organizational Behavior yang sekarang sudah terbit dalam edisi yang ke-9. Kepemimpinan situasional menurut Hersey Blanchard adalah didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-hal berikut, seperti jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, jumlah dukungan sosio-emosional yang diberikan oleh pimpinan, dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, yaitu seperti fungsi atau tujuan tertentu. Model-model seperti ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan diagnosis bagi seorang manajer tidak bisa diabaikan. Seperti terlihat pada manajer yang berhasil, harus seseorang pendiagnosis yang baik dapat menghargai semangat mencari tahu apabila kemampuan motif serta kebutuhan bawahan sangat bervariasi.
Seorang pemimpin juga harus mempunyai kepekaan dan kemampuan mendiagnosis agar mampu membaca dan menerima perbedaan-perbedaan itu. Hersey dan Blanchard pernah berpendapat bahwa gaya kepemimpinan adalah pola-pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam bekerja dengan melalui orang lain seperti dipersepsikan orang-orang itu. Nah, menurut Hersey dan Blanchard juga terdapat atau ada sebuah 4 gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama yaitu ada telling, selling, participating, dan delegating. Nah, telling merupakan gaya kepemimpinan yang merefleksikan gaya kepemimpinan yang mengarahkan, lebih ke mengarahkan. Gaya ini yaitu syarat dalam atau dengan perilaku orientasi tugas dan minim perilaku berorientasikan hubungan manusia. Nah, sedangkan selling merupakan gaya kepemimpinan yang merefleksikan gaya kepemimpinan otokratis, tapi lebih ke mengutamakan komunikatif, persuasif, dan pembimbing bawahan. Sedangkan participating merupakan gaya kepemimpinan yang lebih merefleksikan gaya partisipatif. Gaya ini lebih mengutamakan perilaku yang berorientasi dengan hubungan manusia daripada perilaku yang berorientasikan pada tugas. Nah, satu lagi delegating. Delegating merupakan gaya kepemimpinan yang merefleksikan gaya kepemimpinan lepas kendali. Pemimpin yakin akan kemampuan dan kesadaran bawahannya sehingga pemimpin tidak menaruh perhatian terhadap tugas maupun hubungan manusia. Nah, pada penerapan gaya kepemimpinan situasional ini akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari setiap 4 gaya kepemimpinan situasional tersebut. Dari gaya kepemimpinan telling, gaya kepemimpinan situasional selling, participating, dan delegating. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang teori kepemimpinan situasi menurut Hersey dan Blanchard. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.